sering ditodong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini ada kabar tentang bullying di SMA yang ada di Dukuh Seti, Pati, tepatnya di desaku, Desa Nagel ya. Dan ini cukup viral ya, karena berita ini sampai ke kementerian, dalam rangka ini Kementerian Sosial, dan mereka kabarnya akan segera turun tangan. Saya yakin sih kalau misalkan berita ini nggak viral nggak akan sampai ke sana. Oke, kita coba ungkap apa sih penyebabnya, kemudian gimana kronologinya dan apa korbannya, kemudian sampai separah apa kasus ini, dan kita harus seperti apa sih kalau ada kasus ini biar tidak terjadi lagi gitu. Nah, kita bahas pelan-pelan. Yang pertama, ini terjadi di bangku SMA ya, yang katanya ini si anak inisial AD itu sering ditodong uang, dimintai uang. Ya mungkin kita juga dulu pernah ngalamin ya, minta uang dong, sini dong, bagi dong buat jajan kayak gitu kan. Terus dia menolak, katanya menolak, kemudian terjadilah hal yang tidak diinginkan. Ada yang bilang dikeroyok, kemudian ada yang bilang, saya baca berita terbaru itu cuma di satu orang saja, diserang satu orang, jadi tidak dikeroyok. Entah mau dikeroyok atau duel satu lawan satu, itu tidak dibenarkan karena ini masih SMA, masih pelajar ya. Nah, kemudian si korban ini kan katanya ya parah. Saya juga dapat sebuah langsung dari tetangga saya yang di sana, yang di desa, dan katanya itu parah sampai dibawa ke rumah sakit. Tapi dibawa ke rumah sakit itu nggak langsung gitu, paham nggak? Jadi nggak langsung setelah baku hantam tadi itu dia berangkat sekolah sampai 4 hari. Di sekolah si adik ini itu ngerasain sakit, nyeri di bagian dadanya, sampai sesek di bagian perut juga. Nah, katanya ada sumber bahwa ini tuh diketahui oleh pihak sekolah ya. Ada beberapa oknum guru yang tahu terkait keluhannya dialami si adik, dia sakit. Tapi disuruh bilang ini tuh sakit biasa ya, disuruh bilang sakit asam lambung. Parah. Ya, saya sih ini ya, ada beberapa perspektif ya. Saya juga pernah kok ngalamin atau nemuin hal seperti ini ketika di sebuah instansi pendidikan ya, sebuah instansi pendidikan atau lembaga pendidikan, baik yang formal atau semi formal atau swasta maupun negeri. Itu yang mereka memang takut untuk mengungkapkan jika ada kejadian. Saya pernah ngajar di sebuah sekolahan. Kemudian ketika saya keluar, itu saya baru tahu bahwa di sekolah yang pernah saya masukin untuk kerja itu pernah terjadi peristiwa bullying terhadap anak, dan itu tidak diselesaikan. Sekolah tutup mata ya, tutup mulut, semua yang ditutup, jangan ngomong-ngomong. Entah mereka mungkin khawatir ya sekolahnya nanti dicam oleh banyak orang, wah sekolah ini kasusnya kayak gini. Tapi tolonglah please, jangan sampai kasus seperti ini yang ada di Dukuh Seti ini terjadi di sekolah-sekolah lain. Sekolahan nggak mendukung, nggak melindungi si korban, malah nyuruh tenang aja ya, kamu diem aja. Please kamu diem aja biar sekolahan nggak, reputasinya nggak jelek. Jangan, please bro, tolong. Ini itu masalah nyawa loh ya. Kalau dulu ya saya mengalihkan bullying itu ya cukup ya, kita dulu mainnya ya ejek-ejekan nama orang tua gitu, atau kita diejek jelek, hitam gitu. Nah ini bukan lagi bullying ya, tapi udah ada unsur-unsur atau fisik. Dan katanya si korban dibawa ke rumah sakit, dan ketika diperiksa itu tulang iganya ada yang patah. Wow, tulang iga atau tulang rusuknya itu patah bro. Bayangkan sekeras apa itu, jotosannya itu seberapa keras, berapa kilometer per jam itu kecepatannya. Wow. Ini terkait nyawa masalahnya. Bayangkan ya kalau ini terjadi naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi di keluarga kita. Cukuplah ini jadi pelajaran. Jangan sampai ada pihak-pihak yang menutupi dengan alasan kepentingan, entah nama baik tercemar. Enggak. Menurut saya ya, kalau ada kasus kayak gini, justru malah kesempatan nih menaikkan rating. Dengan kalian menangani kasus ini dengan baik dan melindungi si korban dan menjamin keamanannya, tidak akan terjadi hal yang sama di waktu berikutnya. Instansi kalian akan punya pamor yang baik. Di sana saya sekolah, anak saya aman.
karena pernah ada kasus dan langsung cepet ketangkepnya, langsung cepet prosesnya, dan anak saya terjamin. Harusnya kayak gitu ya. Saya sih turut prihatin ya, semoga sih nggak ada kayak gini lagi ya. Dan ayolah tolong semua pihak, baik di pihak sekolah, pihak ya desa, kecamatan, kabupaten, nasional lah, ayo serukan. Jangan hanya kalian nanganin lah, nanti kita coba evaluasi nih keadaan korban bagaimana. Jangan. Ini tuh udah marak loh kasus bullying dari dulu sampai sekarang, tapi damai terus dibiarin kayak selesaikan keluarga. Enggak ya, namanya fisik udah rusak kayak gitu, terus psikologis itu sulit sembuhnya bro. Jadi tidak bisa hanya ayo damai lah, damai gitu. Enggak, efek setelah itu gimana? Apakah kalian akan mantau perkembangannya? Apakah kalian akan membantu si korban untuk bangkit lagi nih, rasa percaya pada dirinya, rasa keamanannya? Siapa yang bisa menjamin? Bahkan nih di desa saya itu kasus tawuran itu tuh nggak bisa selesai bro ya. Nggak tahu nih kelanjutannya seperti apa, susah ya. Saya berharap sih semoga sama-sama untuk menjamin keamanan di semua elemen masyarakat, baik di sekolahan, di dunia kerja dan sebagainya ya. Saya prihatin sih mendengar korban yang masih dirawat di rumah sakit ya. Semoga cepat sembuh dan cepat keluar.